Oke ya, kita lanjutkan ya. Persiapan perjalanan kegiatan konservasi geowisata. Yang kalian siapkan adalah alat ukur, ya alat ukur untuk melakukan konservasi, untuk melakukan interpretasi ya. Jadi contohnya sudah ya, contoh informasi umum, informasi khusus sudah. Yang akan kalian persiapkan untuk kemudian dibuat itinerary juga sudah. Nah, sekarang adalah mempersiapkan ketika akan melakukan perjalanan geowisata, ya, perjalanan untuk melakukan konservasi. Maka ada alat ukur yang dipakai sebagai standar kompetensi yang harus kalian siapkan, yaitu pengetahuan, skill, dan attitude atau sikap kerja. Jadi seseorang yang ingin melakukan pemanduan geowisata, tugas kalian itu adalah bukan sebagai peserta ya, tetapi bertugas sebagai pemandu atau sebagai pengelola geowisata. Maka kalian harus memiliki pengetahuan, knowledge, pengetahuan sebagai seorang pemandu, sebagai seorang pengelola. Setidaknya kalian tahu bahwa di area yang akan kalian datangi itu memiliki nilai keilmuan apa, nilai geologinya apa, yang akan dikonservasi apanya. Yang kedua adalah memiliki skill atau keterampilan di dalam menguasai medan. Bagaimana membuat pengunjung atau yang akan kalian bawa itu betul-betul nanti di bawah kendali kalian. Haji harus bisa mengontrol, mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua peserta. Lalu harus memiliki attitude atau sikap kerja. Tidak mungkin seorang pemandu itu kemudian seenaknya sendiri. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul itu ya nggak mungkin. Atau kemudian berbicara seenaknya sendiri juga tidak mungkin. Harus memiliki sikap tata bahasa ya, sikap dan tata bahasa yang baik, yang sopan, yang bisa meyakinkan bahwa kalian itu memang berilmu dan kalian memang mampu mengontrol atau mengendalikan satu perjalanan itu. Di sini ada berbagai kebutuhan ya yang harus kalian persiapkan, baik kebutuhan terkait dengan kepemanduan dan juga kebutuhan terkait dengan si para geowisatawan. Ya, kalian harus bisa mengidentifikasi dulu. Geowisatawan itu terdiri atas siapa saja. Maka ketika kalian memberikan informasi, memberikan satu interpretasi ya, itu kalau pesertanya anak-anak TK, tentu akan berbeda dengan jika pesertanya itu adalah teman kalian yang seusia dengan kalian. Kan gitu. Jadi harus bisa wise ya, bisa bijak menyikapi bagaimana mereka, kebutuhan mereka, serta yang harus kalian omongkan ketika memberikan informasi geowisata. Yang pertama adalah melakukan identifikasi keunggulan objek geowisata. Ya, itu adalah berhubungan dengan pengetahuan atau knowledge. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Itu pengetahuan kalian, keterampilan kalian ketika harus mengendalikan para geowisatawan. Kemudian mengidentifikasi aksesibilitasnya. Aksesnya menuju ke lokasi bagaimana? Bisa nggak dijangkau dengan menggunakan bus? Ya, bus ukuran berapa? Apakah 3/4 atau ukuran full ya, satu yang besar, bis besar, pariwisata, atau hanya bisa dilalui oleh kendaraan jeep atau minibus saja gitu. Nah, itu harus diidentifikasi dengan baik supaya nanti ketika melalui daerah itu betul-betul kendaraan bisa melewatinya dan para wisatawan itu nyaman dengan perjalanan mereka. Kemudian hasilnya apa? Hasil dari ini semua adalah pembuatan rencana perjalanan geowisata yang kemudian harus diunggah di media daring. Kenapa harus di media daring? Kenapa tidak dibuat saja gitu ya? Nah, sekarang bukan lagi era itu. Sekarang sudah merupakan era digitalisasi. Jadi semuanya serba digital, paperless ya. Jadi tidak lagi menggunakan printing kemudian printingnya itu disebarluaskan ke para anggota gitu ya. Enggak, tetapi sudah daring.
Nah, contoh perjalanan menuju ke Maros ya ini ya. Contoh perjalanan menuju ke Maros, Geopark Maros. Kapan itu kejadian? Identifikasikan ya, identifikasikan. Kemudian siapa saja yang berpengaruh di dalamnya? Yang bisa diajak siapa? Pesertanya siapa? Lalu yang menjadi penentu kebijakan siapa? Yang bertanggung jawab, yang meng-hire kalian siapa? Ya, itu. Yang menjadi dasar hukum, ya dasar hukum untuk melakukan perjalanan itu apa? Jadi harus lengkap ini, ya harus lengkap. Jadi para pemangku kepentingan yang akan melakukan perjalanan atau akan memimpin perjalanan itu adalah ya dari pihak pemandu geowisata terdiri dari dosen-dosen atau dari mahasiswa-mahasiswa, lingkungan akademisi. Kalau yang lengkapnya ya mungkin ada yang dari teknik geologi, ada yang dari arkeologi, ada yang dari kehutanan dan sebagainya. Karena memang di situ yang merupakan stop site atau area kawasan yang dikonservasi itu berbagai macam gitu. Sehingga pemandunya juga bermacam-macam. Tugas seorang tim leader itu adalah mengkoordinasikan siapa saja yang harus di-hire ya, yang harus diundang untuk menjadi narasumber ketika melakukan perjalanan. Kalau menuju Geopark Maros ya, karena Maros itu multi fungsi gitu ya. Ada biologi, ada arkeologi, ada geologi ya, geologi, arkeologi, budaya. Maka yang berpengaruh di situ adalah yang bisa menjadi narasumber itu adalah bisa datang dari geologi, bisa alumni atau bisa bagian departemennya atau bisa dari dosen-dosennya atau mahasiswanya. Kemudian karena ada culture, ada budaya, maka ada dari Departemen Arkeologi. Karena ada hutan lindung ya, hutan lindung, tanaman dan sebagainya, ada binatang, ada kupu-kupu ya, punya spesies khusus di sana, ada sekian spesies kupu-kupu. Maka ada dari pihak kehutanan atau dari pihak penggiat lingkungan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang meng-hire siapa? Disparekraf, taruhlah seperti itu. Dengan menggunakan SK gubernur atau surat ya, surat perjalanan, surat tugas, ya, surat tugas dari gubernur misalnya. Atau surat tugas dari Disparekraf karena pesertanya adalah macam-macam. Tapi kalau pesertanya dari perguruan tinggi misalnya ya, pesertanya hanya datang dari perguruan tingginya itu dari Departemen Biologi atau jurusan biologi gitu. Maka ya nanti yang menyesuaikan saja. Kemudian ada surat yang mengatakan bahwa di daerah itu memang merupakan kawasan geopark ya atau bukan gitu. Kalau yang kawasan geopark ini punya surat atau punya sertifikat khusus gitu. Nah, ini nih harus disampaikan di dalam rencana perjalanan tadi. Lalu selain itu, tentu kalau misalnya itu adalah geopark, ada stop set yang kemudian dinyatakan sebagai kawasan cagar alam geologi. Ya, kawasan cagar alam geologi yang harus dilindungi, yang dikonservasi. Ini juga membutuhkan surat yang datangnya dari gubernur. SK-nya SK gubernur. Nah, di lapangan akan ketemu data misalnya topografi ekokars, Taman Batu, Leang-Leang, Maros. Ya. Terbentuk di laut dangkal, perlahan terangkat, kemudian tererosi. Nah ini diceritakan. Yang diceritakan kemudian dibuat dalam satu buku tadi ya. Taman Batu, kemudian bongkah-bongkah batu gamping Taman Batu. Lalu ada cetakan tangan ya, lukisan cetakan tangan di Leang ya, di Goa Petai. Kemudian ada lukisan gua, cap tangan, lukisan binatang dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah ada umurnya, sebutkan itu ada umurnya. Nanti akan menjadi satu data tersendiri. Setelah itu dilakukan assessment, dilakukan penilaian dulu. Sebelum itu di-upload ya, di-upload di media daring itu dilakukan penilaian dulu. Penilaian tentang keilmuan, tentang edukasinya dan tentang nilai pariwisatanya. Sudah memenuhi atau belum? Siapa yang menilai? Yang menilai adalah
bukan diri sendiri ya. Kalau yang menyusun ya itu namanya jeruk makan jeruk. Jadi yang menilai mungkin ada pendamping atau pembimbing gitu. Ya. Jadi kalau kalau di apa satu Perpigi itu ya di organisasi Persatuan Pemandu Geowisata Indonesia. Perpigi itu adalah Persatuan Pemandu Geowisata Indonesia. Itu ada tim ya, ada tim pengurusnya itu terdiri atas pengurus inti. Ya, pengurus inti itu ada pemandunya, pemandu anggota, anggota pemandu yang setiap ada kegiatan selalu membuat menyusun rencana perjalanan hingga pelaporan perjalanan. Ya, itu selalu membuat seperti itu. Wajib melakukan ya, setiap ada perjalanan itu harus dilakukan penyusunan rencana perjalanan hingga ke sampai pelaporan. Yang selain anggota, ada pengurus inti tadi ya. Pengurus inti itu ada ketua, bendahara, kemudian ada seksi-seksi gitu ya, ada seksi-seksi. Tapi di atas itu ada dewan ya, ada dewan pakar, ya dewan pakar akademik ya. Dewan pakar akademik itu yang nanti akan menilai, yang akan menilai nilai keilmuannya seberapa jauh ya, nilai edukasinya seberapa, lalu nilai pariwisatanya seberapa. Setelah dinilai, setelah dilakukan assessment, baru kemudian di-upload di media daring. Ini yang sudah fix ya, yang sudah fix yang nanti akan ditawarkan kepada para peserta, calon peserta. Nanti pasarannya siapa. Kemudian ada assessment nilai pariwisata. Assessment nilai pariwisata itu ada kerentanan ya, pencapaian lokasi, hambatan pemanfaatan lokasi, fasilitas keamanan, sarana pendukung kepadatan penduduk, hubungan dengan nilai lainnya, status lokasi, kekhasan ya, kekhususan, kondisi pada pengamatan unsur geologi dan potensi interpretatif, tingkat ekonomi, dekat dengan area rekreasi atau tidak, dan pembobotan. Pembobotannya bagaimana? Ya, ini dilakukan assessment nilai pariwisata. Jadi kalau di Perpigi itu ada 3 anggota utama ya. Perpigi asalnya dari MAGI, Masyarakat Geowisata Indonesia. Itu adalah organisasi di bawah IAGI. Yang kedua ada HPI. Ya, ada HPI. HPI itu adalah Himpunan Pariwisata Indonesia, Pramuwisata Indonesia. Itu satu organisasi tersendiri, tetapi tidak masuk ke dalam IAGI ya. Itu tidak masuk dalam IAGI. Itu independen. Langsung di bawah Departemen Pariwisata, Disparekraf. Kemudian ada satu lagi unsur dari akademis ya, dari akademis yang itu independen. Ya, ini yang kemudian akan menilai. Kalau yang dari geologi maka nanti akan diserahkan ke MAGI ya. Kemudian kalau yang dari pariwisata, nilai pariwisatanya akan diserahkan ke HPI gitu. Lalu identifikasi rencana perjalanan geowisata ini ya, ada keunggulan geologi, ada aksesibilitasnya. Ya. Dan kemudian ada sarana dan prasarana, ya sarana dan prasarana. Ini diidentifikasi secara jelas dalam mengacu pada petunjuk teknis, ya petunjuk teknis penyusunan rencana perjalanan geowisata. Ada SNI-nya. Kemudian objek geowisata. Objek geowisata tentu antara satu lokasi dengan lokasi yang lain tidak sama. Proses geologi yang bekerja di dalamnya bisa sama, bisa berbeda. Fenomena geologinya juga tentu akan berbeda. Geometodologinya, cerita rakyat kadang-kadang akan sama. Ya, kadang-kadang ada cerita Malin Kundang di Padang ya, di Sumatera Barat. Tetapi nanti Malin Kundang ini kalau sudah sampai Malaysia, sudah beda cerita. Tapi agak mirip ya, ada kemiripannya. Kemudian ada Dewata Cengkar yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Tengah namanya sudah menjadi Dewoto Cengkar. Sama aja. Cuman ceritanya ada miripnya, ada mirip, ada yang khas di situ. Kemudian ada keragaman hayati. Dan ini teknik informasi tadi sudah ya, teknik interpretasi juga sudah. Nah, yang kalian punya sebenarnya hanya ini, ya hanya data ini, ya tektonik lempeng. Ya. Mau dibawa kemana-mana ya tetap sama aja seperti ini. Mau ke Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat, atau mau ke Australia, mau ke Afrika, mau ke Rusia juga ini yang dibawa.
Ya, jadi ini yang menjadi dasar. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini hasilnya ya ada macam-macam ya, macam-macam data geologi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Belum, nanti Bu. akan saya upload ya. Tolong dipelajari ya, jangan pasif ya. Jangan pasif karena kalian punya tanggung jawab ya, tanggung jawab yang sangat besar terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang tua kalian dan juga terhadap kampus ya. Pesan saya begitu, jadi kalau sudah masuk ya maksimalkan ya, tapi jangan langsung ditinggal. Ya kalau misalnya memang harus ditinggal, tolong pelajari karena ini enggak cuma satu sumber saja nanti ya, ada banyak sumber maka bisa dibandingkan nanti antara yang satu dengan yang lain. Ya, silakan ini nanti bisa kalian pelajari, kalian download atau lihat di YouTube juga bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya kuliah kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan bahasan yang baru. Tapi minggu depan kayaknya saya ada tugas ya buat kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Nanti akan saya share ya, akan saya bagikan tugasnya apa saja. Setidaknya tugas kalian adalah melakukan yang pertama, melakukan interpretasi geologi, geowisata, ya interpretasi geowisata. Lokasi geowisata silahkan ambil di daerahnya masing-masing. Itu tugas masing-masing, jangan kelompok. Ya, tugas masing-masing. Direkam, ya direkam. Melakukan interpretasi 5 menit saja, kemudian direkam dan diupload di LMS. Atau kalau enggak nanti akan saya buatkan Google Class dalam bentuk Google Form, nanti bisa diupload di situ. Oke? Paham? Halo? Paham, Bu. Ya. Kalau paham, nanti tugas yang kedua secara kelompok, jadi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda ya. Jadi masing-masing punya tugas tadi. Kemudian dikelompokkan dalam satu kelompok. Ya, satu kelompok nanti harus melakukan assessment. Ya, assessment ini ada assessment geologi, data geologi, kemudian assessment aksesibilitas dan assessment wisata pariwisata. Oke? Itu secara berkelompok. Nah, ini akan dilakukan nanti setelah kita Lebaran ya. Sebelum Lebaran di pertemuan ke-7. Paham? Halo? Paham? Ada pertanyaan? Form assessment-nya itu ada di sini. Nanti silakan download ya. Download saja. Ini adalah form-formnya ya, checklist yang harus kalian isikan. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Melaksanakan perjalanan geowisata yang berwawasan konservasi alam. Ya, minggu depan akan kita bahas itu. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.